Yuk Kadis. Dah. Rani lah. Setuju doang. Rani, ayo Rani. Udah teman-teman. Soalnya nggak bisa di-spin kan. Yuk. Udah Ran, ayo Ran. Ayo. Itu jelas berapa mungkin prosesnya sama itu kelahiran itu ceritakan awal. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih teman-teman media semua sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin semuanya berjalan dengan lancar. Prosesnya normal. Alhamdulillah kemarin seperti yang kami inginkan, karena memang dari awal tidak ada keinginan dan tidak mintanya sama Allah biar nggak sesar, nggak operasi gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah, mau normal mau sesar sebenarnya sama aja. Pamit ya. Dadah. Thank you ya. Selamat ya lagi. Kalau boleh diganggu foto boleh ya? Boleh. Boleh ya. Iya. Boleh. Maaf ya. Enggak apa-apa. Santai Mas. Papa mama baru. Sini. Oh ya. Yuk. Oh ini ngajak kita ramean yuk. Pakai satu kamera. Iya, boleh kita kalau fotoin nggak Maaf ya kawan-kawan ya. Ya, mari Mas, enggak apa-apa. Kamera beda. Gue ingat banget. Minta maaf. Nah, lagi sih bisa. Perintah Bapak DPR parah. Dari yang foto siapa? Ini Satu lagi katanya, maaf ya. Oke. Morning selamat ya. Selamat. Nanti kita lagi siapin siapa nih? Selamat lagi. Selamat dulu ya. Sayang, selamat ya. Bisa, makasih ya. Semoga Makasih sehat, lancar. Balik ya semuanya. Brother. Ya, Mas. Waalaikumsalam. Ini punya siapa nih? Kamu mana yang banyak? Oh, mau kita bawakan. Oh iya. Ya, kasih. Sorry. Ya Mas, pulang dari awal. Iya. Enggak apa-apa. Gimana prosesnya? Berapa jam? Terus Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar, normal semua. Kamu tuh. Normal semua. Kita pakai proses induksi ya kemarin. Mulai induksi itu di jam 6:30 malam. Terus 10:30 pembukaannya sudah sempurna. Alhamdulillah anak lahir di jam 1.22 1.55 hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019. Jenis 22 Zulhijjah. Jenis kelamin dan namanya? Jenis kelaminnya laki-laki, beratnya 3,1 ya 140, panjangnya itu kalau tidak salah 48. Mbak Moni perjuangannya gimana sih, ini kan anak pertama ya, normal pula, seperti apa gimana? Perjuangannya kayaknya saksi matanya suami deh yang bisa lebih jelasin Ya, saya bersyukur punya istri yang tough banget, kuat banget dia. Saya nemenin dari awal sampai lahir, sampai dijahit, saya lihat semua prosesnya, bagaimana berdarahnya, bagaimana ngeden-ngedennya, bagaimana perjuangannya, ya luar biasa sih, luar biasa. Alasannya kenapa harus pakai induksi gitu? Jadi ini apa namanya, anak kita itu dari malam lebaran kemarin itu sebenarnya dari malam lebaran haji
ini udah pembukaan satu. Udah pembukaan satu, cuman pembukaannya nggak nambah-nambah lagi. Kontraksi pun ada, tapi kontraksi palsu gitu ya, misalnya gitu. Kontraksi palsu. Terus pas kemarin kita cek, kontrol sama dokter Eni, dia bilang oh ini udah pembukaan 4 atau 5 dia bilang. Cuman kalau kan dia cek dalam kan, kalau jadinya lepas dia akan nutup lagi gitu. Jadi memang untuk mancing harus diinduksi. Dan saya tanya kemarin memang mau sekarang atau ditungguin Alami. sampai alami banget juga tetap akan diinduksi juga, ujung-ujungnya juga akan tetap diinduksi. Nah kalau diinduksi sekarang berat badannya belum begitu besar, kalau diinduksi nanti berat badannya takutnya akan terlalu besar malah susah normal. Nah, kondisi air ketuban kemarin juga masih bagus, jadi kita Ketuban bagus. jagain basicnya sih supaya air ketubannya nggak keruh atau takut pecah duluan kan, kasihin babynya. Jadi ketika kita kontrol di paginya terus dokter saranin lebih baik induksi hari ini gitu daripada minggu depan, ya akhirnya kita mutusin ya lebih cepat lebih baik sih, maksudnya untuk keadaan babynya supaya lebih, takutnya nanti kalau air ketubannya udah keruh kan kasihan babynya. Di usia kehamilan berapa kemarin lahirnya, Mbak? Di usia kehamilan berapa minggu? 38 itu di 4 hari. Sempat kepikiran buat sesar juga nggak sih pada saat itu, kan mungkin pas diinduksi agak lama juga. Sama sekali nggak kepikiran, dan Karena sebenarnya kalau disugesti jangan sampai kata sesar sih. suster sama dokter memang itu termasuk cepat kita. Iya. Termasuk cepat banget, soalnya yang lahiran bareng itu ada 4 orang. Ada yang dari hari sebelumnya, ada yang dari 2 hari, ada yang dari pagi. Kita tuh baru setengah 7 malam. Yang lain ada yang sesar, yang satu sesar, yang lain normal. Alhamdulillah kita normal juga. Selama pemberian ASI sudah lancar atau gimana? Alhamdulillah langsung dikasih imunisasi IMD. ASI dini. IMD. langsung IMD. Terus namanya anak laki nyusunya juga kuat. Alhamdulillah semuanya berjalan Sampai seperti sekarang masih ASI. Mas, tapi istri kelihatannya kayak pengen normal gitu, apa yang diinginkan sudah dari lama atau seperti apa sih? Ya kepikiran buat itu sesar, maksudnya udah bener-bener udah normal. Diniatin gitu. Memang dari awal kita dapat kabar kalau aku isi, alhamdulillah cari dokter yang memang kita cari yang pengennya dokternya normal. Jadi dari awal kita bilang, dok kita maunya pokoknya gimana caranya lahirnya bisa normal. kita tanya banyak Dan didukung orang. juga sama dokternya support banget. Dokternya dari awal mantau keadaan baby dan kandungan semuanya bisa diproses secara normal sampai kemarin akhirnya lahir. Kita juga cari dokternya yang memang pro normal gitu, dan alhamdulillah dilancarkan jalannya, nemu. Di sini kita dapat semua yang kita mau. Alhamdulillah dapat dokternya baik-baik, perawatnya baik-baik, support semua gitu. Jadi alhamdulillah kayak dikasih banyak kelancaran sama Allah gitu. Namanya siapa sih mas? Babynya? Namanya Gani Al-Fatih Putra Pradana. Artinya apa itu? Gani itu artinya kalau bahasa Arab artinya kaya. Al-Fatih itu kita ambil dari pejuang Islam yang menundukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Terus Putra Pradana karena saya namanya kan Sandi Rizal Adi Pradana. Putra itu anak, Pradana itu dari nama saya. Jadi doanya kita pengen punya anak yang berjuang di jalannya lewat hartanya dengan kekayaannya. Kita pengen punya anak pengen punya anak 6 sebenarnya. Pengen punya banyak anak. Jadi nanti bayangannya kalau semuanya jadi pejuang Islam harus ada donaturnya. Nah donaturnya si kakaknya ini, makanya namanya Gani. Gani itu kaya. Jadi dia nggak butuh
bukan nggak butuh bantuan, tapi maksudnya saat bersandar utamanya sama Allah, terus yang support keuangannya dari kakaknya gitu, dari si anak ini pengennya gitu. Kalau sebenarnya saya pertama kali itu udah punya bayangan setelah dengar kisah Muhammad Al-Fatih pengen punya nama anak tuh Al-Fatih. Kalau Ganinya itu pas awal-awal nikah ya. Ya, Jadi awal nikah yang dibuka itu 3 bulan kita nikah kita udah punya nama anak ini. walaupun Udah belum hamil belum hamil kita udah punya namanya. dan udah disugesti pengennya anak pertama cowok. Dan Cowok. alhamdulillah dari 3 bulan kita udah waktu USG udah ketahuan kalau cowok. Mas Rijal, Ya. rasanya sekarang jadi seorang bapak. Terus Gimana? Mbak Monik juga Begadang gimana? persiapannya jadi seorang ibu. Seperti apa gitu? Campur aduk ya. Tidur kita hemat. Hemat Ya alhamdulillah apa namanya kita merasakan nikmatnya jadi orang tua, tidur kurang, terus apa namanya kejar-kejaran, anaknya nangis, ayo setor asis aja, kejar-kejaran gitu walaupun di awal-awal asinya masih belum. masih belum banyak keluarnya, cuman sekarang alhamdulillah udah banyak, sudah mencukupi kebutuhan anaknya. Akhirnya merasakan jadi orang tua sesungguhnya. Seru sih, seru banget. Nah, Mas Rijal ini kan dibutuhkan kerjasama berdua ya. Ini maksudnya anak pertama. Iya. Mas Rijal akan break dulu atau gimana? Karena kan akan Kalau disita saya sih, waktunya lagi malam hari. sudah ngambil cuti dari awal bulan Agustus sampai pertengahan Agustus sampai awal September. Jadi memang Sesuai prediksi dokter karena dokter memang memprediksi babynya bisa lahir lebih cepat, nggak sampai 40 week, jadi di antara 37 sampai 38. Jadi memang apa tuh kita berdua komitmen sih kalau bisa di minggu 37-38 sampai ke 40 ada outnya. Jadi kan kalau kita pro normal mulusnya kapan kan kita nggak bisa prediksi, jadi udah ada spare waktu sih di situ. Untuk Mbak Monik sendiri ini mau kasih ASI asusi sampai 2 tahun, terus nanti kalau balik ke kesibukannya lagi gimana? Mas Rizal sendiri udah ada omongan belum sih? Niatnya gimana nanti? ASI insya Allah eksklusif sampai Semaksimal. semaksimalnya. Maksudnya kalau anak kedua lahir di tahun depan ya berarti anaknya eksklusif setahun gitu. Tapi yang pasti Yang penting sih kita mengusahakan sebisa mungkin ASI eksklusif. Mas sebagai ayah ASI nih dukungannya apa nih buat Mbak Monik? Kan orang kalau lagi nyusuin kan harus iya. makan makanannya bergizi apa? Mas Rizal termasuk yang ini juga nggak sih Mbak perhatiannya gitu sampai ke makannya, asupannya? Dia selalu reminder harus makan karena apa sih, memang aku kalau makan nggak bisa banyak, jadi pas abis selera ini selalu di reminder ayo makan sama minum yang banyak gitu. Ya saya selalu jagain moodnya sih. Katanya kan kalau ibu baru melahirkan itu kan moodnya masih Naik turun. swing banget kan. Apalagi kalau misalnya ada lecet lah, luka lah karena nyusuin, masih kaget apa segala macam. Ya bikin moodnya selalu seneng aja, selalu nyemangatin. Cuman itu aja sih. Kita kan juga nggak bisa gantiin nyusuin kan. Serem ya. Sejauh ini udah kena baby blues belum? Nggak sih Mbak? Kayak misalnya mungkin terlalu capek atau kaget sama pola hidup yang baru, menjadi orang tua baru gitu. Alhamdulillah sih jangan sampai sih Mbak, maksudnya kita berusaha untuk menikmati prosesnya. Mau itu capeknya, insya Allah kalau dua-duanya saling support bisa menghindari hal itu sih. Dan sesungguhnya sebenarnya kita masih banyak menerima banyak bantuan. Kita masih di rumah sakit sekarang, belum pulang ke rumah. Masih ada. Masih Banyak ada orang tua. dokter, suster, bingung ini tinggal ini. Dan masih ada Doakan orang saja tua semoga juga. jangan Cuma nanti sampai rumah insya Allah apa namanya ya selama proses kita masih di rumah sakit ini kita masih menimba ilmu juga jadinya. Kemarin sempat gendong babynya nggak mas? Saya
Belum. Nah, masih kaku atau gimana tuh Mas? Masih belum berani. Istri sih. Saya cuma bagian liatin. bagian salawat, bagian nyium, bagian zikir, dah itu doang aja. Nggak berani kenapa Jal? Kenapa? Beraninya Nggak berani kenapa? gitu? Masih gue tuh tipikalnya orang lapangan gitu. Lapangan tuh yang gerasa gerusu. Geragas. Itu kan masih lembut banget, gue pegang ininya aja kayak ya Allah gitu. Belum. Tapi nggak mau sempat mencoba gitu untuk menggendong anak itu istilahnya kan Ya selama masih ada suster masih kita serahkan kepada ahlinya aja. Bukan berarti tidak mau, bukan berarti bukan jadi bapak yang tidak bertanggung jawab, enggak. Cuman maksudnya kita kalau ada bilang learning by doing, ini sekarang learning by watching aja dulu. Ngelihat dulu gimana cara gendong, gimana cara mandiin. Tadi pagi kita baru belajar gimana cara mandiin gitu. Pelan-pelan aja. Mbak Monik mau diurus sendiri atau pakai Pakai babysitter nanny. atau gimana? Sendiri insya Allah. Wis. Kalau sendiri kan biar tahu prosesnya, suami tahu prosesnya biar bantu saling. Karena kalau bergantung sama babysitter nanti jadi takutnya jadi anak babysitter bukan jadi anaknya kita. Tapi ada belajar juga nggak sih dengan orang tua untuk ngurus baby seperti apa kayak gitu? Iya, banyak masukan juga dari orang tua. Cuman memang apa namanya ada beberapa kan cara mengasuh yang dulu sama yang sekarang kan tidak bisa disamakan. Anak-anak zaman dulu kan baru lahiran dimandiin hujan istilahnya kuat-kuat aja kan. Faktor makanan juga faktor kimianya nggak sebanyak sekarang. Fast food sekarang kan udah ini banget. Kalau anak-anak zaman dulu, zaman kayak kita aja misalnya, kan orang tua kita kan jarang makan fast food segala macam. Jadi akan lebih kuat. Ya, tapi pola secara umumnya kita tetap akan ngikut orang tua sih. Cuman secara medis ya tetap akan konsultasinya sama dokter. Oke, cukup ya. Kalau untuk anak berikutnya ini targetnya lulus anak pertama usia berapa sih? Karena kan pengen 6 ya. Kalau di Quran kan 2 tahun eksklusif. Terus kemarin juga nanya dokter yang paling penting 6 bulan pertama harus full kasih. Ya kita sih yang pasti jeda setahun aja lah kayaknya. Lebih aman gitu. Mbak Monik siap nggak nih kejar tayang 6 anak nih? Insya Allah. Itu salah satu syarat. Nggak bisa nolak. Soalnya sebelum nikah udah dikasih syarat. Yang nikah sama aku anaknya mau banyak loh. Oke. Mas Rizal, anak pertama saya bawa apa sih persiapan yang disiapkan di rumah gitu seperti apa? Heboh banget enggak juga sih sebenarnya. Karena kita baru prepare-nya tuh pas hamil 8 bulan. Iya. Ya alhamdulillah namanya Gani kan. Artinya kaya. Ya alhamdulillah support juga banyak sih, endorsan banyak. Kayaknya abis interview ini bakal datang lagi endorsannya. Ya persiapan mental sebenarnya. Kalau persiapan yang lain sih alhamdulillah. Standar ya, maksudnya kita ada yang nyesuaiin kebutuhannya. Kalau untuk bayi baru lahir apa aja kita banyak dibantu apa tuh info-info dari orang-orang. Kalau baru apa sih ya standar sih mempersiapkan perlengkapan baby habis lahir. Mental sih sebenarnya. Sama lebih ke mental sih. Karena kita tuh istilahnya serba dadakan, dalam artian ini ternyata ada pembukaan 1. Kita lagi persiapannya misalnya orang kayak kemarin aja gitu, kita mau kontrol biasa, sorenya mau nge-mall, malamnya kita mau jalan kemana gitu, mau agak yang nyantai-nyantai gitu, entah mau keluar kota, mau ke Bandung kayak atau mau puncak kayak mau apa, cari suasana baru. Tiba-tiba malah disuruh stay di rumah sakit buat buat lahiran. Ya tapi maksudnya alhamdulillah Allah kasih jalan yang lancar banget buat kita. Oke. Mbak Malik mungkin sedikit Mbak, kayaknya lahiran itu nggak kelihatan gemuk gitu Mbak, nggak seperti Langsung kurus juga nih, perut kempes nih Mbak. Kayak Ini apa? masih kelihatan kurus gitu Mbak. Iya. Alhamdulillah sebenarnya naiknya udah 13 kilo. Tapi nggak tahu sih memang badannya bawaannya semua yang aku makan. Sempet tanya sih ke dokter ini normal nggak ya, kok kayaknya nggak berasa gendut-gendut gitu kan. Apa aku asupan makanannya kurang?
malah bayinya kegendutan terus di saat hamil. Jadi akunya disuruh mengurangi karbo Sampai bulan ke-6 ya? sampai bulan ke-7. Ke-7. Jadi Berat makanan badannya yang lebih aku 2 makan minggu. semuanya lari ke baby. Alhamdulillah. Jadi nggak diet susah ya. Bisa langsung jalan. Bisa langsung jalan. Selamat. Kan lahiran 155, sebelum subuh udah balik sini. Sebelum subuh udah masuk kamar. Jam sore ya? Sore udah mulai jalan. Sore udah hujan setelah lepas kateter. Iya, setelah lepas kateter. Jalan terus lihat bayi untuk pertama kalinya. Kan kalau saya udah mondar-mandir lihat kan. Kalau dia baru sore. Jalannya juga pelan-pelan. Boleh kasih Rencananya pulang mungkin? Apa? Rencana pulang? Rencana pulang sebenarnya hari ini. Cuman ternyata mundur jadi Besok. insya Allah besok. Boleh kasih lihat fotonya Mas Yani. Foto Belum nanti. baby? Belum foto. Biar kayak Michael Jackson lah. Sama Beyonce ya. Enggak, memang kita Tidak menunjukkan. belum akan menunjukkan. Cari foto yang bagus Tapi dulu. sementara ini hanya untuk konsumsi keluarga pribadi. Kenapa? Kenapa Mas? sih, Mas? Hah? Lebih- Kayaknya sekarang lebih- artis banyak yang kayak gitu. Mas. Jawabannya udah biar kayak Michael Jackson. Enggak sih, lebih kita pengen menikmati itu aja dulu. Gitu momennya dulu. Oke. Apa ada takut atau apa gitu? Takut Mungkin rasa takut dieksploitasi tidak atau gimana? mengekspos. Enggak sih. Enggak ada sih. Bukan karena Kita nggak mau kasih lihat. iya, bukan karena ini Kita lagi menikmati. eksploitasi itu enggak. Cuman kita mau pengennya ini kan setelah 9 bulan berjuang apa bawanya kemana-mana, terus di awal-awal ini kita pengen nikmatin dulu. Jadi nggak pengen ada satu hal yang tidak kita share dulu, yaitu foto Kegantengan anak ya. apa? Foto kegantengan anak belum bisa lihat. Teaser aja dulu ya. Alhamdulillah ngikut istri, jadi udah kebayang ya. Jadi udah kebayang lah. Kira-kira ngarahnya ke sebelah. Kalau ke sebelah sini memang kayaknya agak gimana. Nah, nyikapin teman-teman yang kalau nanya fotonya gimana? Saya suruh datang sini, Lihat sendiri ya. tapi tidak difoto, tidak di video. Kalau teman-teman mau lihat juga bisa, tapi kamera semua tinggal di sini semua. Oke, sudah ya. Terima Makasih kasih. ya. Selamat ya Selamat Mas Riza, Mas Riza. Mas Monik. Selamat begadang.